Halo, selamat datang di channel Crypto Media. Seperti biasa, di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi buat teman-teman pecinta kripto. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat voucher token CRC20 di blockchain CoinEx Smart Chain. Jadi kalau teman-teman semua sudah pernah main voucher seperti kalian masuk ke platform chat, mengisi captcha atau menyelesaikan tantangan seperti follow Twitter, nanti ada follow di channel Telegram, macam-macam di sosial media atau Facebook. Nah, kalian nanti akan mendapatkan token ya dalam jumlah tertentu dari voucher tersebut. Nah, ini konsepnya hampir sama. Jadi, kita akan membuat sebuah platform voucher, tapi ada di smart contract blockchain. Nah, kalau di platform voucher biasanya mereka menggunakan web atau aplikasi React.js. Nanti ketika Anda menyelesaikan captcha, nanti Anda akan mendapatkan saldo berupa entah itu Bitcoin atau token atau ETH atau macam-macam. Nah, kalau ini kita cukup request token atau claim di smart contract voucher tersebut, nanti kalian akan mendapatkan token dalam jumlah tertentu. Oke, untuk langkah awalnya kita membutuhkan wallet. Jadi kalian harus bikin wallet dulu. Untuk walletnya saya anjurkan menggunakan wallet EVM seperti MetaMask. Nanti jangan lupa RPC-nya kalian setting menjadi RPC CoinEx Merchant yang mainnet. Yang kedua, kalian membutuhkan CoinChat. Jadi CoinChat ini adalah koin natif dari blockchain CoinEx Merchant, di mana nanti CoinChat itu digunakan untuk membayar semua transaksi yang ada di blockchain tersebut. Sama halnya seperti ETH atau BNB. Jadi kalau kalian swap, kirim, membuat smart contract atau apapun aktivitas yang ada di blockchain BNB atau Ethereum, kalian membutuhkan koin BNB atau Ethereum untuk membayar transaksi tersebut. Nah, ini konsep itu sama. Ini konsep itu koin natif dari CoinEx Smart Chain. Yang ketiga, kalian membutuhkan smart contract untuk membuat token CRC20. Jadi, smart contract ini saya menggunakan Open Zeppelin. Jadi, kalian bisa menggunakan source Open Zeppelin atau menggunakan source dari uh, Solidity yang lain. Misalkan kalian cari di GitHub lah. Nah, kalau mau pakai Open Zeppelin, kalian bisa copy yang ada di sini nanti. Nah, ini nanti tinggal kalian bisa ganti di bagian konstruktornya. Di sini ada namanya, di sini ada simbol, di sini ada jumlah mintingnya nanti berapa. Dan kalau kalian menambahkan mint table ya kalian nanti tambahkan di sini untuk file mint table-nya. Kalau kalian nggak menghendaki burnable atau tanpa fitur burning, kalian nanti hapus saja ini dan ini juga dihapus. Nah, terus yang keempat, kalian membutuhkan smart contract untuk voucher. Jadi, smart contract ini untuk membuat dApp atau smart aplikasi di blockchain Coinix Smart Chain, di mana nanti user bisa request token CRC20 ke smart contract tersebut dalam waktu tertentu. Jadi, karena ini menggunakan desimal 18, jadi kita menggunakan 018 di bagian belakang. Jadi, kalau kamu atau kalian mau menghendaki setiap user nanti bisa request 10 token, jangan lupa di bagian sini kalian misalkan 10 di sini. Nah, kalian tambahkan 18 angka 0 karena token yang kita buat itu menggunakan desimal 18. Kalau kalian menggunakan desimal 6, 9 atau 10 tinggal tambahkan sesuai dengan desimal. Nah, terus untuk yang bagian constant public wait time, jadi ini adalah waktu tunggu. Jadi kalau saya sudah request ke smart contract tersebut, request token CRC20-nya, setelah selesai, dan itu nanti akan menunggu berapa waktu, berapa menit atau berapa jam atau berapa hari untuk request keduanya. Jadi untuk request ulang itu harus nunggu berapa lama. Nah ini ada settingan di sini. Jadi nanti Anda hanya setting dua baris ini, jumlah tokennya, ya, dan jumlah menit untuk waktu tunggu request request ulang atau request selanjutnya. Jadi kalau sekarang request, nah kita harus menunggu 3000 menit untuk request lagi. Nanti setelah request,
Kalian nunggu lagi 3000 menit. Misalkan kalian pengen 1 jam ya silahkan tinggal di setting 60 menit. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita membuat vote di Coinex Smart Chain? Kita harus deploy smart contract dari CRC20, kita bikin tokennya dulu. Kita masuk ke Remix Ethereum. Nah, jangan lupa kita masuk ke wallet dulu sebentar. Kita masuk wallet, kita siapkan token chat atau kalian bisa menggunakan token chat testnet untuk membuat dApp seperti ini. Nah, kita menggunakan yang testnet. Kita tunggu sebentar, kita pilih testnet. Kita pilih wallet lain. Nah, setelah kalian membuka wallet, kalian buka Remix Ethereum. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terbuka Remix Ethereum-nya. Nanti kalian buat file baru di sini. Kita tunggu sebentar, ini belum load. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau bikin smart contract atau bikin dApp, terus untuk compilingnya ini membutuhkan komputer dengan spek tinggi. Saya menggunakan 4 core saja, misalkan per core-nya 2,8. Ini sangat telat kalau kita compile atau buka running Ethereum. Jadi ini butuh resource prosesor untuk compile smart contract-nya. Nah, kita bikin workspace baru, misalkan di sini voucher ERC20. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, setelah sudah, kita bikin token CRC20-nya dulu. Kalian pilih create new file, klik bikin namanya token. Nah, token show di sini. Terus kita buat ini, ambil buka notepad, mohon maaf. Kita buka web CryptoFear, kalian ambil smart contract untuk CRC20-nya. Nah, ini kalian copy. Nah, di sini ada yang perlu kalian ganti. Di sini contoh ini. Misalkan ini untuk deskripsi namanya, voucher X, misalkan X1. Misalkan kita namanya FX1. Nah, jumlahnya misalkan minting untuk atau total supply-nya misalnya kita 1 miliar. Nah, kalau sudah kalian copy, nah, masuk ke remix lagi, diklik kanan paste. Nah, nanti di bagian sini kalian pilih aja auto compiler. Nah, pilih 85. Terus di sini enable optimization 200. Kita tunggu sebentar, ini sedang compile. Nah, kalau sudah warna hijau berarti sudah benar, compile-nya sudah selesai dan tidak ada error. Dan selanjutnya kalian masuk ke sini, deploy atau run. Di sini ada environment Remix VM London. Kita pilih yang injected provider MetaMask. Klik. Nah, kita tunggu sebentar, kita cek dulu, ini walletnya sudah benar belum? Wallet kita itu ekstensinya yang bagian belakang 4F2. Nah, ini belum sesuai. Kalian pilih di bagian MetaMask, klik connect dulu. Nah, ini klik connect, maka di bagian akunnya akan ganti. Nah, ini udah benar. Terus di bagian kontrak, kalian pilih token faucet 1. Nah, ini nama kontraknya token faucet 1. Ya. Nah, kalau sudah, kita deploy.
Nah, nanti di sebelah sini kanan ada konfirmasi untuk MetaMask-nya. Kalian klik konfirmasi saja. Kita lihat di MetaMask, ini adalah transaksinya. Nah, ini cepat sekali ya. Jadi sekitar 3 detik transaksi selesai. Karena blockchain Coinex Chain itu cepat sekali dan transaksi di sana itu sangat murah. Untuk satu kali transaksi itu sekitar 0,001 CET. Kita coba cek di sini. Nah, ini tokennya sudah jadi, tokennya FX1. Nah, untuk transaksinya ini untuk pembuatan smart contract itu 0,36. Jadi kalau kita ngirim itu cuma 0,00 sekian. Dan untuk bikin smart contract itu value untuk saat ini itu sekitar 0,014 atau Rp200 untuk pembuatan smart contract. Ini berbeda dengan Ethereum. Kalau kalian bikin di Ethereum, itu mungkin habis 30 sampai 50 ribu untuk bikin smart contract. Nah, kita cek dulu di bagian sini. Nah, ini. Nah, ini adalah token kalian. Nanti kalian bisa masukkan ke MetaMask. Di sini di bagian aset belum ada token yang tampil di sini. Nah, gimana caranya untuk menampilkan token yang barusan kita buat? Kalian copy smart contract-nya. Ini adalah smart contract address token FX1. Kalian copy. Masuk ke MetaMask. Kalian pilih import wallet. Nah, di bagian token contract address-nya kalian paste. Tunggu sebentar 10 detik. Nanti akan muncul otomatis. Add custom. Klik import. Nah, kalian kembali lagi, diklik aset sini, akan muncul 1 miliar token FX1. Nah, ini sudah ada di wallet kalian dan sudah muncul di dashboard MetaMask kalian. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya token yang mau kita gunakan itu harus diverifikasi dulu ya. Kita verifikasi. Gimana cara verifikasinya? Kalian masuk ke Remake Ethereum, nanti di bagian sini kalian install plugin namanya plugin flattener. Karena smart contract ini dibuat menggunakan beberapa file, jadi kita harus flat. Jadi file itu kita jadikan satu istilahnya. Jadi secara simpelnya kita menyatukan dari beberapa file smart contract menjadi satu file. Nah, untuk menyatukan itu kalian harus menggunakan plugin namanya flattener. Di sini ada plugin manager, kalian klik saja, terus kalian cari aja flattener. Nah, ini udah aktif nih. Ini kalau aktif nanti muncul seperti ini. Nah, ini klik aja, terus kalian klik bagian flat token.sol, save token.sol. Nah, kalian pilih accept saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian atas, karena kita pakai lisensi emit, copy aja. Atau nggak pakai juga nggak masalah, tapi nanti di bagian verifikasi kita nggak pakai lisensi. Nah, kalau sudah, kita tunggu sedang compile. Nah, udah. Kita copy. Nah, ini lisensinya error mungkin. Nah, ini kita hapus saja nggak masalah. Nah, ini copy aja. Nah, copy. Kalian masuk ke smart contract address yang ada di Explorer ini. Nah, nanti kalian pilih contract info, pilih verify and publish. Nah, di sini ada beberapa kolom yaitu contract name-nya. Contract name-nya kalian bisa lihat di bagian token sol. Ini contract name-nya adalah token voucher 1. Jadi huruf besar, huruf kecilnya harus sesuai. Nah, compiler tipenya kita pilih Solidify, terus kita pastekan. Nah, FM versionnya default saja. Nah, di sini pakai misalkan no lisensi, boleh. Nah, di sini optimasi yes, karena kita pakai optimasi 200. Compiler versionnya, kalian lihat di sini, kalian menggunakan compiler 0.8.5, jadi kalian harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti error. Nah, kalau sudah, di bagian bawah nanti ada klik submit, kalian klik submit. Nah, kalau hijau seperti ini, sukses, berarti verifikasi sudah selesai. Coba kita lihat view kontrak. Nah, nanti kalau sudah terverifikasi, di bagian sebelah kanan ada kontrak info itu sudah centang hijau. Itu artinya smart contract token kalian sudah terverifikasi, dan ketika terverifikasi, jadi siapa saja itu bisa melihat kode dari smart contract token Anda, jadi bisa melihat apakah ini bisa di minting, bisa di burning, ataukah ini fix supply, atau bisa menambah supply, macam-macam. Nah, nanti bisa dari sini. Nah, ini fungsi-fungsinya ada di sini semua. Nah, jadi ini kalau sudah terverifikasi, istilahnya tokennya sudah transparan. Jadi tidak ada kode-kode yang disembunyikan. Nah, token sudah selesai.
Selanjutnya kita bikin smart contract untuk Vocet CRC20-nya. Kita masuk ke sini lagi, File Explorer, kita bikin file baru, misalkan namanya Vocet, kita enter, nanti ada file baru. Nah, kita copy di sini. Jadi di bagian website profile nanti ada di bagian smart contract, kalian pilih, copy aja. Nah, ini copy. Nah, kita pastikan di notepad dulu. Nah, karena kan kita mau menentukan jumlahnya, waktunya berapa, misalkan kita tentukan waktunya 30 menit. Jadi setiap orang, misalkan sekarang request token, jadi 30 menit kemudian mereka bisa request lagi. Nah, ini waktu tunggunya 30 menit. Nah, untuk jumlahnya, ini jumlahnya misalkan kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi ini setiap orang nanti dapat 100 token. Satu kali request, mohon maaf. Jadi satu kali request nanti dapat 100 token. Misalkan untuk satu kali request kita tambahin jadi 1000 token. Nah, jadi kita menggunakan desimal 18, jangan lupa di bagian belakang kita tambahin 18 angka 0. Nah, kalau sudah kalian copy, semuanya kalian copy, kalian pastekan di bagian Vocet atau SOM. Nah, sudah seperti ini. Kita tunggu sebentar, ini sedang compile. Ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, udah centang hijau. Kalian masuk ke deploy and run. Di sini, di bagian kontrak kalian pilih Vocet. Nah, di sini. Nah, di bagian token instant, kamu masukkan smart contract dari token yang akan kalian gunakan di Vocet ini. Jadi kan tadi kita bikin token FX1. Nah, ini smart contract-nya kita copy, kita masukkan di bagian token instant sebelum kita deploy. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, klik transfer. Nah, selanjutnya nanti akan muncul konfirmasi di MetaMask, kalian verifikasi di MetaMask wallet kalian. Nah, di bagian sini klik konfirmasi. Udah, kita lihat di MetaMask dashboard. Nah, lihat activity. Nah, ini cepat sekali. Sudah selesai ini. Kontrak deployment-nya kita lihat. View on Block Explorer. Nah, di bagian sini sudah muncul. Kita membuat kontrak. Ini adalah alamat kontrak dari Vocet token kita. Jadi kita klik aja. Nah, ini address-nya. Nah, terus selanjutnya apa? Kita verifikasi dari smart contract Vocet kita. Kalian di sini pilih kontrak info sama seperti tadi. Terus pilih verify and publish. Nah, di bagian kontrak name-nya kalian harus sesuaikan di bagian sini. Jadi kontrak name-nya atau kontraknya itu Vocet. Nah, di sini compiler tipenya sama, kita pilih solidify file. Sini kita ambil. Karena ini filenya single ya, jadi kita nggak perlu flat lagi. Kalian tinggal copy paste saja. Kecuali kalau filenya ada banyak, jadi kita perlu flat. Nah, jadi flat itu berlaku kalau filenya ada banyak. Nah, ini nggak ada file lain, jadi cuma satu aja, jadi kita nggak perlu flat. Nah, kalian paste di sini, terus FVM-nya di sini, pilih default. Lisensinya kalian pakai MIT karena ini ada lisensinya. Terus compile versionnya, kalian cek dulu di bagian remix ada versi berapa di sini. Ini menggunakan 0612. Jadi kalian pilih 0612. 6612. Nah, kalau sudah pilih optimasinya, pilih yes. Di sini 200. Kalian pilih kontrak address. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti siapa saja nanti bisa melihat kode dari smart contract voucher Anda dan bisa interact dengan
fungsi-fungsi yang ada di smart contract tersebut. Mari kita lihat di bagian kontrak info. Nanti di bagian sebelah bawah, ini ada kontrak name-nya, ada component version-nya sudah terlihat semua, lisensinya sudah, dan fungsi-fungsinya nanti juga ada. Jadi untuk melihat fungsi-fungsinya dan informasinya, kalian nanti bisa lihat di bagian read kontrak. Nah, di sini untuk contoh ini ada allowed atau withdraw. Jadi apakah address itu bisa withdraw? Nah, nanti ceknya di sini misalkan. Nanti kalau true ya berarti benar. Token amount-nya, jadi token berapa? Token yang didapatkan untuk satu kali request. Nah, ini muncul. Terus selanjutnya ada token instant. Jadi smart contract untuk token yang nanti didapatkan oleh user itu token apa? Nanti kalian bisa cek di sini. Contoh kita mutate. Nanti akan muncul. Nah, ini tokennya adalah token voucher FX1. Nah, kalau sudah, terus wait time-nya berapa? Nah, wait time-nya ini sekitar 30 menit. Nah, ini menggunakan epoch time kalau nggak salah. Nah, terus selanjutnya adalah breed kontraknya. Nah, di sini adalah fungsi untuk request tokennya. Jadi siapa saja nanti yang ingin mendapatkan token, kalian bisa nanti request di bagian sini. Jadi di bagian block explorer nanti pilih read kontrak dan kalian bisa interact di sini. Tapi jangan lupa kalian harus connect dengan wallet. Nah, sebelum fungsi ini dijalankan atau orang bisa request token ke smart contract, kita harus kirim tokennya dulu. Jadi kita harus ngirim tokennya dulu. Misalkan kita punya alokasi untuk bulan ini kita alokasikan 1 juta token. Nah, kita harus ngirim dulu token FX1 itu ke smart contract ini. Nah, di bagian MetaMask kalian pilih aset ini, tokennya kalian pilih FX1 ini, kalian kirim. Nah, kalian masukkan alamat smart contract dari voucher tersebut. Kalian pilih, misalkan ngirim berapa? Ngirim 1 juta gitu. Nah, misalkan saya ngirim 1 juta token. Nah, pilih next nih, pilih next. Nah, pilih next. Kita tunggu sebentar. Nah, kita konfirmasi. Oke, ini kita ngirim token ke smart contract voucher. Kita cek. Nah, ini transaksi sudah selesai. Pengiriman cepat ya, jadi sekitar 5 detik. Kita lihat di Explorer. Nah, di bagian sini sudah ada informasi bahwa saya mengirimkan ke smart contract voucher sejumlah 1 juta token efek. Nah, ini adalah transaksinya. Dan fee-nya itu sangat kecil ya, jadi 0,02 atau setara dengan 0,01 kalau nggak salah itu Rp15 untuk satu kali kirim token. Itu sangat murah. Berbeda dengan blockchain lain kayak Ethereum sama BNB. Kalau BNB butuh sekitar 3.000 sampai 5.000-an untuk satu kali kirim. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian smart contract voucher-nya di sini. Lihat di smart contract voucher. Oke, setelah kita kirim, nanti kita bisa lihat apakah token itu sudah masuk. Nah, nanti kalian bisa lihat di transaction. Nah, di sini ada transaksi CRC20. Nah, masuk nih di sini. Nah, jadi kita tadi ngirim 1 juta token voucher X1 ini sudah terkirim. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi setelah token CRC20 sudah masuk smart contract, berarti smart contract ini siap digunakan. Jadi siapa saja nanti yang ingin mendapatkan token FX1 bisa request ke smart contract tersebut. Tapi dengan syarat harus menunggu 30 menit untuk request ulang. Jadi kalau kalian sudah satu kali request sekarang misalkan jam 1 pagi, nah, kalian harus menunggu lagi untuk request ulang. Jadi misalkan jam 1.31 pagi nanti kalian bisa request ulang. Oke, setelah token sudah masuk ke smart contract, terus kita coba apakah fungsi voucher di smart contract tersebut sudah jadi. Sekarang kita menggunakan wallet lain. Kita testing menggunakan wallet lain. Di sini kita menggunakan misalkan yang tes 2. Nah, wallet tes 2 itu ekstensinya adalah 5EC0. Jadi kita konekkan wallet tersebut ke smart contract. Oh ya, terus bagaimana mungkin ada yang masih bingung cara masuk ke smart contract-nya. Jadi kalau kalian sudah dapat alamat smart contract voucher, kalian tinggal pastekan di bagian
bagian atas ini, kalian search aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian pilih kontrak info aja. Nah, setelah kontrak info, klik create kontrak. Mungkin ada yang bingung. Nah, selanjutnya kita konekkan. Jadi esensinya 5EC0. Nanti kalian masuk ke Explorer. Nah, di sini kalian pilih di bagian MetaMask. Nanti tunggu sebentar, kalian konekkan dulu. Nah, di sini ada 5EC0, kalian connect. Nah, nanti di bagian sebelah kiri bawah nanti akan muncul di sini. Nah, ini udah benar dengan wallet yang tes 02, tes 2 sini. Nah, terus gimana cara request token di smart contract voucher tersebut? Nah, jadi sudah connect, kalian pilih di bagian request token, kalian klik write. Nah, ini ada transaksi sebelumnya, kita recheck dulu sebentar. Nah, ini adalah tes wallet tes 2, kita request di sini, request token, kita pilih konfirmasi. Sebentar, klik konfirmasi. Nah, kita tunggu sebentar, sekitar 5 detik, kita lihat di bagian wallet MetaMask-nya, dashboard, kalian klik di view on blockchain atau block explorer. Nah, setelah kita request, nanti transaksi akan divalidasi sepenuhnya atau selesai atau sukses. Nah, nanti kita bisa lihat ini adalah transaksi kita di wallet kita itu 5EC0. Jadi ketika kita request di smart contract tersebut akan mengirimkan token MX1 dengan jumlah 1000 seperti yang kita setting di awal kita bikin smart contract voucher, jumlahnya 1000. Nah, jadi setelah sukses nanti setiap user yang request itu akan mendapatkan 1000 token. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah kita lihat ini wallet kita. Jadi wallet kita pilih transaksi di CRC 20 token TX-nya. Nanti kita ada token masuk namanya voucher FX1. Nah, ini sekitar 1 detik yang lalu jumlahnya ada 1000. Jadi smart contract atau fungsi dari voucher tersebut sudah jadi, sudah bisa digunakan nanti kalian untuk membagikan token ke para user. Nah, terus tadi kita nyeting wait time-nya atau waktu tunggu. Jadi untuk request ulang itu harus nunggu berapa menit. Nah, tadi kita setting sekitar 30 saya setting 30 menit. Nah, apakah itu bisa? Jadi kalau wallet A sudah request sekarang jam 1, dia bisa request ulang nanti jam 1.31 dan itu bisa request lagi di smart contract. Kalau kalian setting 3000 menit berarti harus nunggu 3000 menit baru bisa request ulang. Nah, kebetulan di smart contract ini saya menggunakan 30 menit, jadi kita harus menunggu waktu 30 menit untuk request ulang. Nah, kita coba apakah fungsi di wait time-nya itu jadi atau enggak. Jadi wallet ini barusan sekitar 1 menit yang lalu kita udah request, apakah nanti muncul error atau enggak. Nah, kalau muncul error berarti wait time-nya itu bekerja. Nah, kita coba masuk lagi ke smart contract, kita klik break lagi. Nah, kita lihat nanti di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di MetaMask-nya. Jadi ketika kita request lagi, nanti akan muncul error. Ini andaikan kali konfirmasi aja, kalian I want to process anyway, nanti akan muncul error. Coba aja nanti kita klik confirm aja ya untuk testing. Nah, kita lihat di transaksinya. Nah, ini kita request yang kedua kalinya, tapi tanpa menunggu kita lihat. Nah, ini adalah violet. Nah, ini nggak bisa. Jadi karena eh, fitur yang tadi, fitur menunggu 30 menit. Nah, berarti fitur atau fungsi yang wait time-nya itu sudah bekerja. Nah, eh, itu adalah tutorial cara menggunakan CRC 20 token voucher. Jadi nanti ini kalian bisa gunakan atau gabungkan dengan menggunakan website React.js atau apapun. Jadi nanti kalian bisa membuat website di situ untuk user siapa saja bisa request token CRC 20 di website Anda, nanti dikonekkan ke smart contract ini.
Nah, untuk bagaimana cara bikin websitenya untuk mengkonekkan dari website React.js ke smart contract, nanti kita usahakan akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita pembelajaran untuk bikin smart contract-nya dulu. Nah, ini sudah bekerja semua. Nah, oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat mencoba. Salam cuan dan salam profit.